pelajaran mengenai keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar seorang guru adalah kemampuan dan cara guru menyampaikan pelajaran kepada murid. Tujuannya adalah membuat pembelajaran efektif dan membantu murid memahami dan menikmati materi pelajaran. Nah, yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah kemampuan guru untuk mengajukan pertanyaan yang baik kepada murid. Pertanyaan ini dirancang untuk merangsang pikiran, mendorong diskusi, dan memastikan pemahaman yang lebih baik dari siswa. Yang perlu diperhatikan guru adalah pertanyaan yang diberikan harus jelas, sesuai tingkat pemahaman murid, dan menciptakan lingkungan yang mendukung siswa yang menjawab pertanyaan tanpa takut salah. Nah, contohnya sebagai berikut. Contoh sederhana keterampilan mengajar mengenai keterampilan bertanya, misalnya guru memberikan pertanyaan terbuka kepada semua murid seperti, anak-anak, apa yang dapat diambil makna dari cerita ini? Atau, anak-anak, bagaimana tokoh utama cerita tadi menyelesaikan masalahnya? Nah, setelah itu, guru kemudian mendorong untuk siswa itu berpikir dan menyusun jawaban mereka sendiri. Nah, ini akan meningkatkan keterlibatan dan pemahaman anak-anak terhadap materi yang diajarkan pada hari itu. Selanjutnya, keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan adalah kemampuan guru untuk memberikan pujian atau pengakuan positif kepada murid sebagai bentuk dukungan dan motivasi. Nah, hal yang perlu diperhatikan guru adalah melibatkan memberikan penguatan secara spesifik terhadap usaha atau prestasi murid, dan juga menciptakan lingkungan positif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Guru juga perlu mengakui beragam prestasi, baik besar maupun kecil, untuk membangun rasa percaya diri dan semangat dari belajar murid. Yuk kita simak contohnya ya teman-teman. Nah, contoh keterampilan mengenai memberikan penguatan di SD adalah ketika seorang murid menyelesaikan tugas dengan baik, guru bisa mengatakan, contohnya yaitu seperti, hebat sekali pekerjaanmu nak, kamu sungguh teliti dan rajin, lalu teruslah kamu berusaha dan pertahankan ya nak. Nah, pernyataan tersebut memberikan penguatan yang positif dan dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri dari murid dalam belajar. Selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi dalam keterampilan mengajar adalah kemampuan guru untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan beragam. Nah, tujuannya adalah membuat pembelajaran jadi lebih seru dan efektif. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan ini yaitu mengubah cara mengajar supaya tidak membosankan. Ini bisa melibatkan penggunaan permainan, alat visual, atau aktivitas kreatif untuk menjaga minat murid. Guru juga perlu memperhatikan respon murid terhadap variasi tersebut dan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut contoh dari keterampilan mengadakan variasi. Nah, dalam keterampilan mengadakan variasi, tentunya itu guru-guru menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Tidak hanya menggunakan metode ceramah, tapi guru bisa memodifikasi pelajaran dengan menggunakan hal-hal yang menyenangkan. Contohnya, guru bisa menggunakan nyanyian untuk pembawaan materi, misalnya mengubah materi dengan nyanyian yang menyenangkan. Jadi mereka bisa selalu ingat dengan pelajaran atau materi pada saat itu. Dan tentunya pasti sangat menyenangkan bagi anak-anak. Lanjut, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru untuk menjelaskan pelajaran dengan cara yang mudah dimengerti oleh murid. Guru perlu menggunakan kata-kata sederhana, contoh yang jelas, dan mengaitkan pelajaran dengan pengalaman nyata murid. Hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa murid benar-benar memahami dengan meminta mereka untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Guru juga perlu memastikan penjelasannya itu tidak terlalu cepat dan memberikan waktu bagi murid untuk memproses informasi. Berikut ini contohnya. Contoh dari keterampilan menjelaskan. Nah, dalam keterampilan menjelaskan ini tentunya bagaimana cara guru menjelaskan materi dengan hal-hal yang mudah diingat oleh anak-anak. Nah, contohnya dalam konsep belajar matematika. Seperti, anak-anak, bayangkan ibu memiliki 7 buah apel. Lalu ibu memakan 2 apel. Berapa kira-kira sisa apel ibu anak-anak? Nah, mari kita hitung bersama-sama. Nah, dengan cara ini, guru membantu siswa untuk memahami konsep matematika melalui penjelasan yang jelas dan konkret. Dan tentunya ini bisa dilakukan di kelas rendah tentunya. Lanjut, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, kemampuan guru untuk memulai dan mengakhiri pelajaran dengan baik. Saat membuka, guru perlu memperkenalkan topik atau kegiatan dengan menarik perhatian murid. Nah, saat menutup, guru memberikan ringkasan singkat dan merangsang pertanyaan atau refleksi. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan awal dan akhir yang baik untuk setiap pelajaran. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan
ialah guru perlu memperhatikan nada suara, ekspresi wajah, dan memastikan murid paham apa yang telah dipelajarinya. Menciptakan suasana yang positif dan menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari itu juga penting loh. Berikut adalah contohnya. Contoh dari membuka dan menutup pelajaran. Nah, tentunya saat kita membuka pelajaran, kita pasti akan berdoa dulu. Nah, setelah berdoa, guru bisa menyapa anak-anak semua dengan "Selamat pagi anak-anak." Setelah menyapa, kita bisa melakukan ice breaking, mengajak anak-anak itu melakukan hal-hal yang menyenangkan terlebih dahulu. Dan setelah itu, guru bisa memperkenalkan materi apa yang akan dibahas pada hari ini. Nah, contohnya yaitu seperti anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam bunga dan bagiannya. Nah, sebelum itu, yuk kita nyanyikan lagu Lihat Kebunku. Nah, jika saat menutup, guru bisa memberikan pertanyaan ragutan mengenai materi pada hari itu, serta melakukan apresiasi. Selanjutnya yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, kemampuan guru untuk membantu murid berbicara dan berbagi ide dalam kelompok kecil. Guru perlu memastikan bahwa setiap murid terlibat aktif, mendengarkan pendapat teman-temannya, dan memberikan kontribusi. Tujuannya adalah membangun keterampilan sosial, kerjasama, dan pemecahan masalah. Yang perlu diperhatikan adalah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana murid merasa nyaman berbicara. Guru perlu memantau diskusi, memberikan arahan bila diperlukan, dan mendorong murid untuk berpikir kritis. Berikut contohnya ya teman-teman. Contoh keterampilan dari membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, contohnya yaitu, anak-anak, hari ini kita akan membagi beberapa kelompok. Nah, nanti kita akan mendiskusikan ide-ide mengenai cara menjaga lingkungan sekitar. Nah, kalian harus berpartisipasi ya, harus membagikan ide-ide. Nah, dengan memberikan arahan seperti ini, tentunya guru akan memberikan petunjuk yang jelas kepada murid-murid untuk berkolaborasi dalam diskusi kelompok kecil. Dan juga mereka akan mengembangkan keterampilan sosial mereka dan berpikir kreatif. Selanjutnya, keterampilan mengelola kelas dan perorangan. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan mendukung. Ini termasuk menjaga disiplin, membuat aturan yang jelas, dan memberikan arahan yang tegas. Keterampilan mengelola perorangan adalah kemampuan guru untuk memahami dan mendukung kebutuhan masing-masing murid secara individu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah perbedaan kebutuhan, memberikan bimbingan yang sesuai, dan memberikan penguatan positif. Konsisten dan keadilan juga penting dalam mengelola kelas dan perorangan, dengan tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan efektif untuk siswa. Berikut contohnya. Contoh keterampilan mengelola kelas dan perorangan. Nah, contoh keterampilan mengajar di SD mengenai mengelola kelas seperti: anak-anak, sekarang saatnya kita fokus ya dalam pelajaran. Nanti jika tidak mengerti, anak-anak bisa mengacungkan tangan. Nanti ibu akan membantu untuk kalian memahami materi. Nah, mari kita jaga kebersamaan dan hormati satu sama lain selama pelajaran. Nah, contoh keterampilan mengajar di SD mengenai mengelola perorangan seperti: ayo Ani, saya melihat kamu bekerja keras. Bagaimana jika kamu membantu teman sebelahmu yang sedang kesulitan dengan tugas ini? Nah, itu akan memberikan bantuan besar kepada teman-temanmu. Kalau Ani bersedia, ajarin teman duduk sebangkunya ya. Terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru untuk membimbing pembelajaran dalam kelompok kecil, di mana murid belajar bersama dalam jumlah yang lebih sedikit. Dan keterampilan mengajar perorangan adalah kemampuan guru untuk membantu murid secara individu. Yang perlu diperhatikan adalah guru perlu memperhatikan kebutuhan unik setiap murid, memberikan bimbingan yang sesuai, dan memberikan dukungan tambahan jika diperlukan. Penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong kolaborasi untuk kelompok kecil. Nah, berikut contohnya. Contoh keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, contoh keterampilan mengajar di SD mengenai kelompok kecil, contohnya seperti ini. Bagus anak-anak, sekarang mari kita bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan semua tugas ini. Pastikan semua anggota kelompok itu berkontribusi untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Nanti ibu akan berkeliling untuk membantu anak-anak ibu semua yang membutuhkan petunjuk tambahan mengenai tugas ini. Lalu contoh keterampilan mengajar di SD mengenai perorangan. Contohnya seperti ini. Hari ini ibu akan bekerja sama dengan anak-anak ibu semua satu persatu untuk membantu memahami materi mana yang belum anak-anak ibu pahami. Nah, anak-anak bisa angkat tangan dulu siapa yang tidak mengerti dengan pelajaran hari ini.
Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.